Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas Bahasa Indonesia 7 yang diampu oleh Ibu Intan Novita Ferdianti akan membahas tutorial cara mencari referensi yang kredibel serta penggunaan aplikasi Mendeley. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Saya sendiri, Marskalia Sugama dengan NRP 50142111023 dari Departemen Teknik Lingkungan. Kemudian ada Muhammad Krisna Isya dengan NRP 50052111038 dari Departemen Biologi. Kemudian ada M. Syafiq Al-Atsari dengan NRP 50142111097 dari Departemen Teknik Lingkungan. Kemudian ada Diva Rifki Ramadhani dengan NRP 50112111015 dari Departemen Teknik Material Metalurgi. Dan yang terakhir ada Ahya Firly Hidayat dengan NRP 50112111071 dari Teknik Material. Sekian perkenalan dari kelompok kami, langsung saja kita memasuki ke sesi materi. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Jadi, tujuan dan manfaat kami dengan adanya video ini diharapkan mampu memudahkan teman-teman untuk memahami tentang apa itu Mendeley dan bagaimana cara menggunakannya untuk membantu kita dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan referensi kredibel? Referensi merupakan suatu informasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau sumber acuan untuk mempertegas suatu pernyataan yang disampaikan. Selanjutnya, kredibel. Kredibel merupakan sesuatu yang bisa dipercaya, dipertanggungjawabkan, dan dilacak kebenarannya. Jadi dapat kita simpulkan, jika referensi kredibel merupakan suatu informasi yang dapat kita gunakan sebagai rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya, mengapa suatu referensi harus kredibel? Jadi, apa sih alasan kenapa kita harus menggunakan referensi yang kredibel? 1. Menjadi acuan atau sarana memperkuat suatu argumen. Jadi, dengan kita mencantumkan referensi yang kredibel, ini dapat menunjang atau memperkuat argumen atau teori yang sedang kita bahas dalam karya ilmiah kita nanti. Yang kedua, menghindari atau mengurangi kegiatan plagiarisme. Kegiatan plagiarisme ini adalah kegiatan menjiplak atau mencomot suatu karya orang lain tanpa mencantumkan sumber aslinya. Kemudian, yang ketiga, suatu bentuk menghargai karya orang lain. Jadi, dengan kita mencantumkan sumber referensi ataupun kita menggunakan referensi yang kredibel, itu sudah menjadi bagian kita menghargai orang lain atas karyanya tersebut. Kemudian yang keempat, memberikan informasi kepada pembaca. Jadi dengan kita memberikan referensi yang kredibel, ini akan membantu para pembaca untuk lebih mengenal lebih dalam sumber asli atau yang lebih lengkap dari suatu teori atau argumen yang telah kita sampaikan pada karya ilmiah kita tadi. Saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa kriteria referensi yang kredibel. Yang pertama yaitu ada relevan. Relevan di sini memiliki arti yaitu referensi yang kredibel harus relevan atau berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Yang kedua yaitu jurnal terakreditasi. Jurnal yang sudah terakreditasi berarti sudah dapat dipastikan merupakan informasi yang valid dan layak untuk dijadikan sebagai referensi. Yang ketiga yaitu beragam. Suatu artikel ilmiah harus memiliki sumber referensi yang beragam untuk memperkuat atau sebagai acuan dalam menunjang teori maupun argumen. Yang keempat, ada terkini. Terkini adalah batas waktu dari sebuah referensi yang dapat dikatakan kredibel, yaitu referensi yang dikeluarkan 5 tahun terakhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menelusuri referensi yang kredibel. Tetapi, sebelum saya menjelaskan tentang cara ataupun tutorial menelusuri referensi yang kredibel,
saya akan menjelaskan beberapa platform ataupun aplikasi yang dapat digunakan untuk menelusuri referensi yang kredibel. Yang pertama ada Google Scholar. Google Scholar merupakan sebuah layanan perpustakaan digital yang memberikan akses pada banyak informasi, seperti jurnal, artikel ilmiah, buku, dan berbagai macam sumber akademik, serta riset yang sudah terdata dalam Google Scholar dan terbukti valid. Berikut merupakan langkah-langkah untuk mencari referensi yang kredibel di Google Scholar. Yang kedua ada LIPI. LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merupakan lembaga pemerintah non-kementerian. Tetapi LIPI merupakan sebuah lembaga keilmuan yang dibawahi atau dikoordinasikan langsung oleh Kemenristek Dikti. Kita dapat mengakses hasil atau jurnal yang terdapat pada kolom publikasi ilmiah di website LIPI, yaitu pada link yang tertera di PPT ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk mencari referensi yang kredibel menggunakan salah satu platform, yaitu Google Scholar. Pertama-tama, kita bisa membuka laman google.com. Kemudian, kita bisa ketikkan Google Scholar. Kemudian, setelah muncul, kita bisa klik icon paling atas, yaitu scholar.google.com. Setelah muncul laman Google Scholar, kita masukkan kata kunci yang sesuai dengan topik yang kita cari. Seperti contoh, COVID-19 di Indonesia. Kemudian kita klik search ataupun enter. Setelah muncul hasil pencarian, kita bisa memilih topik yang sesuai dengan yang kita cari. Di sini juga kita bisa menyesuaikan rentang waktu yang kita inginkan. Setelah kita cari dan dirasa sesuai, kita bisa klik topik terkait. Setelah dilihat dan dirasa sesuai dengan topik yang kita cari, kita bisa mengunduh file dengan format PDF langsung dari Google Scholar tersebut. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mengetahui cara mendownload dan menginstal Mendeley. Caranya kita buka browser kita, lalu klik pada kolom pencarian, download Mendeley. Lalu pilih yang paling atas di website resminya, mendeley.com. Kita klik. Lalu ada icon yang warna merah, download Mendeley Desktop for Windows. Kita klik. Dan kita tunggu. Setelah selesai, kita buka softwarenya. Nah, di sini sudah memasuki pada proses penginstalan. Kita klik yes. Lalu next. I agree. Lalu klik lagi next. Dan install. Mendeley langsung terbuka. Nah, pada tab di sini kita disuruh login. Jika teman-teman belum untuk registrasi sebelum login, kita bisa klik register di sini. Setelah itu kita klik sign ini. Oke, nah tampilannya akan seperti ini. Ini kita close aja. Saya akan menjelaskan tutorial menambahkan citasi dan daftar pustaka pada Microsoft Word. Nah, yang kita butuhkan adalah dua aplikasi, yaitu yang pertama Microsoft Word dan juga Mendeley. Nah, untuk di Microsoft Word ini sendiri, saya sudah menuliskan kalimat yang saya ambil dari sebuah jurnal. Oke, selanjutnya kita beralih ke aplikasi Mendeley. Nah, di Mendeley ini kita akan menghubungkannya dengan Microsoft Word, yaitu dengan cara menginstal MS Word plugin.
Nah, untuk mengetahui apakah kita sudah menginstalnya atau belum, kita bisa mengeceknya di bagian tools. Kita klik saja. Nah, bagian tools. Nah, jika terdapat tulisan install MS Word plugin, itu artinya kita belum menginstalnya. Namun, jika terdapat tulisan uninstall MS Word plugin, artinya kita sudah berhasil menginstal plugin tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa mengeceknya di Microsoft Word kita, apakah MS Word kita sudah terhubung dengan aplikasi Mendeley, yaitu dengan cara kita klik bagian reference. Nah, apabila kita melihat fitur seperti insert citation, open Mendeley, dan juga fitur-fitur lainnya, itu artinya kita sudah terhubung dengan aplikasi Mendeley. Nah, untuk selanjutnya adalah saya akan menambahkan citasi pada kalimat coronavirus is spherical or pleomorphic. Nah, bagaimana cara menambahkan citasinya? Yaitu dengan cara kita arahkan kursor kita ke fitur insert citation. Kita klik saja. Nah, jika ada tampilan seperti ini, kita bisa klik tulisan go to Mendeley. Nah, kita bisa mencari jurnal yang cocok dengan kalimat tersebut atau kalimat tersebut berasal dari mana. Nah, saya mengutipnya tadi dari jurnal Coronavirus Review of COVID-19. Kita klik saja jurnalnya, lalu kita arahkan kursor kita ke fitur site atau ya ada tulisan ini atau arahkan kursor kita pada tulisan cite. Langsung kita klik saja, kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah muncul seperti ini, artinya kita berhasil menambahkan citasi pada kalimat coronavirus is spherical or pleomorphic. Nah, jika kita ingin merubahnya menjadi footnote, kita bisa merubahnya di style. Nah, di sini ada fitur style. Kita arahkan kursor kita ke segitiga terbalik ini. Kita klik saja. Kita ubah ke style Modern Humanities Research Association. Kita klik saja. Nah, maka itu akan berubah menjadi catatan kaki. Nah, untuk melihatnya kita bisa men-scrollnya terlebih dahulu. Nah, ini sudah terlihat catatan kakinya. Nah, untuk selanjutnya adalah membuat daftar pustaka. Buat daftar pustaka sama mudahnya seperti menambahkan citasi di awal tadi, yaitu dengan cara kita arahkan kursor kita ke fitur insert bibliografi. Nah, di fitur insert bibliografi kita klik saja dan kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah muncul tulisan seperti ini, itu artinya kita berhasil menambahkan bibliografi. Dan sini stylenya bisa kita ubah. Nah, untuk sesuai standar, saya akan mengubahnya menjadi Harvard. Jadi Harvard reference. Nah, seperti ini. Ya, mungkin sekian video dari kami kelompok 7 mengenai tutorial cara mencari referensi yang kredibel serta penggunaan aplikasi Mendeley. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.